Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kalian tetap terjaga dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pengakuan pendapatan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, sebelum mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Rifa Ayu, dan yang kedua ada Niwayan Peri, yang ketiga ada Maulana Nur Ardianto, dan yang keempat ada Baptista Yandri. Halo, perkenalkan nama saya Rifa Ayu. Di sini saya akan menyampaikan apa itu pendapatan. Nah, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian, pendapatan hanya meliputi arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan dan berguna bagi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Jadi, Diang Travel melayani penjualan voucher hotel bagi pelanggan. Apabila Diang Travel menjual voucher hotel Sinar Matahari dengan harga 300.000, maka Diang Travel akan menerima komisi sebesar 10% dari nilai voucher. Kemudian bagaimana sih pencatatan jurnalnya? Nah, pencatatan jurnalnya itu adalah kas di debit sebesar 300.000, kemudian ada pendapatan komisi di kredit sebesar 30.000, dan yang terakhir itu ada utang dagang di kredit sebesar 270.000. Oke, kita next ke slide berikutnya, yaitu ada penjualan dengan diskon. Nah, pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan biasanya merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset. Nilai transaksi diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume. Kemudian terdapat dua alternatif pencatatan dengan diskon, yaitu ada metode bruto dan metode neto. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang pencatatan diskon dengan metode bruto. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ada contoh kasus. Jadi, pada tanggal 1 Juli 2017 itu UD Laris Manis menjual mie hijau sebanyak 20 karton ke Swalayan Bersinar. Harga jual per karton itu 40.000. Termin penjualan 2/10 N/30 yang berarti jika Swalayan Bersinar membayar dalam tempo 10 hari, maka Swalayan Bersinar akan mendapatkan potongan sebanyak 2%. Namun, jika pembayaran lebih dari 10 hari, maka tidak ada lagi potongan. Kemudian hari terakhir jatuh tempo hutang adalah hari ke-30. Jika perusahaan memilih mencatat transaksi ini dengan metode bruto, maka perusahaan mencatat penjualan sebesar nilai bruto, yaitu nilai penjualan tanpa diskon. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya saat terjadi transaksi penjualan itu ada piutang dagang di debit sebesar 800.000, kemudian ada penjualan di kredit sebesar 800.000. Oke, selanjutnya yaitu ada pencatatan diskon dengan metode bruto. Nah, di sini juga ada contoh kasus lagi nih. Jika pada tanggal 10 Juli 2017 Swalayan Bersinar melakukan pembayaran sebesar 500.000, maka berarti Swalayan Bersinar memperoleh potongan sebesar 2% dari 500.000 atau sebesar 10.000. Dengan demikian, Swalayan Bersinar hanya membayar sebesar 490.000. Nah, kemudian pencatatan jurnalnya itu ada kas di debit sebesar 490.000, kemudian potongan penjualan di debit 10.000, kemudian ada piutang dagang di kredit sebesar 500.000. Nah, jika pada tanggal 28 Juli 2017 UD Laris Manis menerima pelunasan sisa piutang dari Swalayan Bersinar, maka pembayaran tersebut
tidak menerima potongan penjualan karena telah melampaui jatuh tempo utang. Kemudian, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pelunasan tersebut adalah kas di debit sebesar 300.000, kemudian piutang dagang di kredit sebesar 300.000. Kemudian berikutnya yaitu pencatatan diskon dengan metode neto. Nah, pencatatan penjualan dengan diskon menggunakan metode neto yaitu didasarkan pada asumsi bahwa konsumen cenderung untuk memanfaatkan diskon. Metode ini tepat digunakan jika sebagian besar konsumen memanfaatkan potongan. Jadi pada tanggal 1 Juli 2017 itu UD Laris Manis menjual mie hijau sebanyak 20 karton ke Swalayan Bersinar. Harga jual per karton itu sebesar 40.000. Termin penjualan 2/10, N/30. Maka jurnal yang terjadi saat transaksi yaitu ada piutang dagang di debit sebesar 784.000, kemudian penjualan di kredit sebesar 784.000. Selanjutnya, penjualan dan piutang dagang dicatat sebesar 784.000. Nah, itu diperoleh dari 800.000 dikurangi 2% dikali dengan 800.000. Nah, jika pada tanggal 10 Juli 2017 Swalayan Bersinar melakukan pembayaran sebesar 500.000, maka jurnalnya itu ada kas di debit sebesar 490.000, kemudian piutang dagang di kredit sebesar 490.000. Jika pada tanggal 28 Juli 2017 UD Laris Manis menerima sisa pelunasan piutang dari Swalayan Bersinar, maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 300.000, kemudian piutang dagang di kredit sebesar 294.000 dan potongan yang tidak dimanfaatkan sebesar 6.000 di kredit. Yang selanjutnya yaitu penjualan dengan pelunasan ditangguhkan. Jika arus kas masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan yang diterima mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau yang dapat diterima. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Karya Megah menjual jasa desain interior ke Koperasi Multiguna dengan menerima wasal tanah bunga dengan nilai nominal Rp 120 juta dan tempo 3 tahun. Suku bunga wasal serupa di pasar sebesar 7%. Oleh karena tidak tersedia informasi harga wajar jasa desain tersebut, maka nilai wajar jasa dihitung sebesar present value atau nilai kini wasal, yakni nilai wasal Rp 120 juta, Fn faktor I sama dengan 7%, N sama dengan 3 diperoleh dari tabel present value of 1, yakni 0,8162978, dan nilai wajar jasa desain interior tersebut Rp 120 juta dikali 0,81629788 yang hasilnya 97.955.745,60 rupiah. Dan jurnalnya yaitu piutang wasal di debit sebesar 999.745.60 rupiah. Dan di kredit pendapatan jasa sebesar 97.955.745,6. Yang selanjutnya yaitu transaksi tunggal dengan dua jenis penjualan. Dalam sebuah penjualan produk, konsumen sebenarnya membayar harga produk dan layanan jasa di masa yang akan datang. Dalam hal ini, pendapatan jasa seharusnya ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada periode ketika jasa tersebut diberikan. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Jatayu Agra menjual mesin cuci seharga 4 juta dengan garansi mesin 3 tahun. Harga mesin cuci tersebut pendapatan garansi senilai 600 atau 200 per tahun. Oleh karena jasa garansi mudah diidentifikasi dari penjualan mesin cuci, maka pada saat penjualan mesin cuci, PT Jatayu Agra mencatat penjualan produk terpisah dari pendapatan garansi.
Pendapatan garansi untuk tahun pertama dicatat sebagai pendapatan garansi, sedangkan pendapatan garansi untuk layanan garansi tahun kedua dan ketiga dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Jurnal yang dibuat PT Jatayu Agra pada saat mencatat transaksi penjualan mesin cuci, yaitu kas sebesar 4 juta di debit, penjualan sebesar 3.400.000 di kredit, pendapatan garansi sebesar 200.000 di kredit, pendapatan garansi diterima di muka sebesar 400.000 di kredit. Pada akhir tahun kedua atau tanggal 31 Desember 2018, PT Jatayu Agra mengakui pendapatan garansi untuk tahun kedua, yaitu jurnalnya pendapatan garansi diterima di muka sebesar 200.000 di debit dan pendapatan garansi sebesar 200.000 di kredit. Yang selanjutnya yaitu penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya berkaitan dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diakui secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal. Yang selanjutnya yaitu cara menahan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan. Yang pertama, jika saat penerimaan dari pendapatan penjualan dari penjualan tergantung pada pendapatan konsumen dari penjualan dari konsumen yang bersangkutan seperti dalam kasus konsinyasi. Yang kedua, jika pada saat pengiriman barang tergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian yang signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Yang ketiga, jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan kemungkinan terjadinya retur. Materi selanjutnya yaitu penjualan bill and hold. Penjualan bill and hold terjadi ketika pengiriman ditunda sesuai permintaan pembeli, tetapi pembeli telah mendapatkan hak milik dan penerimaan tagih. Kemudian, pendapatan diakui pada saat pembeli mendapatkan hak milik jika yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang sudah ada di tangan penjual, teridentifikasi, dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembelian secara khusus meminta penangguhan pengiriman. Yang keempat, berlaku syarat-syarat pembayaran yang lazim. Yang selanjutnya yaitu penjualan barang dengan instalasi dan ekspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat konsumen telah menerima pengiriman dan instalasi serta inspeksinya telah selesai. Contoh kasusnya, PT Kreasi Kayu menandatangani kontrak dengan Hotel Indah Buana yang berkaitan dengan pembuatan perabot untuk 50 kamar hotel dengan total penjualan Rp 600 juta. Untuk memudahkan pengakuan, seluruh perabotan dibuat dengan sistem countdown dan akan dirakit di masing-masing kamar. Seluruh bagian perabotan dikirim pada tanggal 20 Agustus 2018. Perakitan seluruh perabotan selesai pada tanggal 24 September 2018. Bagi PT Kreasi Kayu, pendapatan baru boleh diakui pada tanggal 24 September 2018. Jurnal yang dibuat oleh PT Kreasi Kayu pada tanggal 20 Agustus 2018 saat perabotan dikirim yaitu piutang dagang sebesar 600 juta di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 600 juta di kredit. Dan jurnal yang dibuat oleh PT Kreasi Kayu pada tanggal 24 September 2018
saat seluruh instalasi telah diselesaikan, yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 600 juta di debit dan pendapatan sebesar 600 juta di kredit. Penjualan barang dengan retur. Jika terdapat ketidakpastian dengan pengembalian barang atau retur penjualan, maka pendapatan diakui pada saat pengiriman telah diterima secara resmi oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu penolakan telah berlaku. Beberapa perusahaan yang menjual barang secara online memberikan janji kepada konsumen bahwa konsumen boleh meretur barang jika barang yang diterima dalam kondisi tidak baik dalam batas waktu tertentu setelah transaksi penjualan terjadi. Contoh kasus, Mebel.com menjual perabotan jadi secara online. Mereka menjual perabotan dengan janji bahwa barang boleh dikembalikan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi jika barang uang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Ongkir barang yang diretur ditanggung perusahaan jika Mebel.com salah dalam mengirim barang melalui penggantian ongkos kirim sebesar ongkos kirim yang dikeluarkan konsumen. Namun, jika konsumen mengembalikan barang dengan alasan tidak puas dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan spesifikasi produk, maka ongkos kirim menjadi tanggungan konsumen. Pengalaman bahwa ada saja konsumen yang memanfaatkan fasilitas retur ini. Jumlah konsumen yang mengembalikan barang dari tahun ke tahun tidak dapat diestimasi secara pasti. Pada tanggal 1 Juli 2007, Mebel.com menjual lemari buku seharga 8 juta ke Solo. Maka, jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan adalah kas di debit sebesar 8 juta, pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 8 Juli 2007, ternyata konsumen yang bersangkutan tidak mengembalikan lemari buku, sehingga Mebel.com membuat jurnal pendapatan diterima di muka di debit sebesar 8 juta, pendapatan di kredit sebesar 8 juta. Kas diterima saat barang diterima konsumen. Beberapa toko online menjual barang dengan syarat COD, cash on delivery, artinya konsumen dapat memesan barang tanpa membayar uang muka. Konsumen baru membayar saat barang diterima. Dalam hal ini, pendapatan diakui ketika pengiriman telah dilakukan dan kas telah diterima. Jadi, perusahaan tidak boleh mengakui penjualan pada saat menerima pesanan konsumen. Penjualan layaway merupakan di mana barang dikirimkan ke pembeli ketika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir dalam suatu rangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat dikirimkan. Penjualan barang tanpa stok. Penjual menerima pembayaran atau pembayaran parsial di muka pada saat konsumen memesan barang. Pada saat pesanan diterima, sebenarnya penjual tidak memiliki persediaan gudang. Barang masih harus dipublikasi atau akan dikirimkan secara langsung kepada pelanggan dari pihak ketiga. Contoh kasus, pada tanggal 18 Juni 2007, seorang konsumen memesan barang senilai 240.000 dan mentransfer pembayaran ke barang Hostcom pada tanggal yang sama. Barang Hostcom mentransfer uang ke Unicom senilai 220.000 sesuai harga yang disepakati. Pada tanggal 22 Juni 2007, Unicom mengirimkan barang host. Dalam hal ini, barang Hostcom mencatat uang muka pelanggan sebagai liabilities. Pendapatan baru diakui setelah konsumen menerima kiriman barang dari Unicom. Jurnal yang dibuat oleh barang host pada tanggal 18 Juni 2007
2007 untuk mencatat kas dari pelanggan, yaitu gunanya kas di debit sebesar 240.000, utang dropship di kredit sebesar 220.000, pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 20.000. Jurnal yang dibuat oleh Barang Bagus Com pada tanggal 18 Juni 2007 saat membayar ke Unicom, yaitu utang dropship di debit sebesar 220, kas di kredit sebesar 220. Penjualan kepada pedagang perantara. Pedagang perantara dapat berupa distributor, dealer, atau pihak lain yang membeli barang untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan kepada pedagang perantara diakui pada saat manfaat dan risiko kepemilikan telah beralih. Namun, ketika secara substansial pembeli bertindak sebagai agen, maka penjualan ke pedagang perantara diperlakukan sebagai penjualan konsinyasi. Perusahaan bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak dari manfaat dan risiko signifikan yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa. Fitur yang mengindikasikan bahwa perusahaan bertindak sebagai prinsipal mencakup 1. Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan atau memenuhi pesanan. 2. Perusahaan menanggung risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan selama pengiriman atau pengembalian. 3. Perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang diterima dari pelanggan. Penjualan barang tanpa stok. Dalam penjualan cicilan, perusahaan harus memisahkan komponen penjualan barang dengan pendapatan bunga yang tersirat dalam cicilan. Pendapatan yang dialokasikan pada harga jual barang seharusnya tidak termasuk dalam pendapatan bunga. Harga jual adalah present value dari pembelian yang ditentukan dengan cara mendiskonto cicilan piutang. Dengan suku bunga tersirat, elemen bunga diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima dengan menggunakan suku bunga efektif. Contoh kasus, PT Roda Terbang menjual sepeda motor dengan menawarkan kredit tanpa bunga dengan tempo pembayaran 6 bulan. Sepeda motor ditawarkan dengan harga 15 juta dan konsumen dapat membayar sebesar 2.500.000 sebanyak 6 kali. Dalam kasus ini sebenarnya nilai wajar sepeda motor lebih rendah dari 15 juta rupiah karena di dalam total kas yang diterima tersebut sebenarnya terkandung unsur bunga. Misalkan suku bunga tersirat dalam transaksi ini adalah 12%. PT Roda Terbang menahan BPKB sepeda motor sebagai jaminan selama 6 bulan pekerjaan tersebut. Cicilan per bulan sebesar 2.500.000. Sedangkan present value ordinary annuity sebesar 57.954.7647. Nilai wajar sepeda motor sebesar 14.488.691 rupiah diperoleh dari 2.500.000 dikali 5,7954767. PT Roda Terbang mencatat penjualan sepeda motor dengan jurnal berikut ini. Piutang dagang di debit sebesar 14.488.691.000, penjualan di kredit sebesar 14.488.691 rupiah. Dalam memperoleh PT Roda Terbang menghitung unsur bunga dalam setiap angsuran yang diterima, maka PT Roda Terbang menyusun tabel alokasi sebagai berikut. Ikut tabel PT Roda Terbang dalam nomor 11. Pada
Pada saat menerima cicilan pada bulan pertama, PT Roda Terbang mencatat pelunasan hutang dan pendapatan bunga. Sebagai jumlahnya, kas didebit sebesar 2.500.000, piutang dagang dikredit sebesar Rp2.355.113, pendapatan bunga dikredit sebesar Rp144.886. Berikut metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian proyek. Dengan metode ini, pendapatan diakui pada periode akuntansi jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam satu periode. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul atas kolektabilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih diakui sebagai beban, bukannya penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula. Tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi metode tersebut. Antara lain, yang pertama, survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, lalu jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan, dan proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Imbalan jasa dalam harga produk. Jika harga jual mencakup jumlah teridentifikasi untuk jasa berikutnya, misalnya dukungan purna jual dan peningkatan produk pada penjualan peranti lunak, maka jumlah tersebut ditanggungkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode jasa dilakukan. Contoh kasus, rumah produksi Amara menandatangani kontrak aplikasi akuntansi dengan CV Anugrah Terindah pada tanggal 1 Juni 2007. Kontrak pembuatan aplikasi akan berlangsung selama 6 bulan. Selanjutnya akan ada layanan jasa pemeliharaan sistem selama 3 bulan setelah aplikasi diserah terimakan kepada perusahaan. Total nilai kontrak Rp32 juta, dan dalam nilai tersebut termasuk biaya pemeliharaan sistem senilai Rp5 juta. Jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2007. Kas Rp32 juta, pendapatan jasa perancangan aplikasi Rp27 juta, dan pendapatan jasa pemeliharaan sistem diterima di muka Rp5 juta. Setelah 3 bulan masa maintenance selesai dan rumah produksi Amara mencatat pendapatan jasa pemeliharaan sistem diterima di muka Rp32 juta, pendapatan jasa pemeliharaan sistem Rp32. Berikut imbalan inisiasi penerimaan dan keanggotaan. Pengakuan pendapatan tergantung pada sifat jasa yang diberikan. Jika imbalan hanya untuk anggota dan semua jasa atau produk lain dibayangkan secara terpisah, atau jika ada tahunan yang terpisah, maka imbalan diakui sebagai pendapatan pada saat tidak ada ketidakpastian yang signifikan oleh kolektabilitas imbalan tersebut. Jika imbalan karena memberikan hak kepada anggota
untuk membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada yang dikenakan kepada non-anggota, maka imbalan tersebut diakui atas dasar mencerminkan waktu, sifat, dan nilai dari manfaat yang diberikan. Contoh kasus, rumah buku ragam warna menyediakan beragam buku bagi anggotanya. Setiap anggota wajib membayar iuran keanggotaan sebesar 120.000 selama setahun. Anggota rumah buku ragam warna bebas untuk membaca buku apapun yang tersedia selama tidak dibawa pulang. Dalam hal gratis baca di tempat. Untuk setiap buku yang ingin dipinjam dan dibawa pulang, mereka harus membayar sewa per buku. Dalam hal ini, iuran keanggotaan merupakan biaya membeli layanan jasa gratis selama 1 tahun. Pendapatan jasa keanggotaan diakui dari bulan ke bulan sesuai dengan masa aktif keanggotaan, yaitu selama 12 bulan. Rati mendaftar menjadi anggota buku Rumah Buku Ragam Warna pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan membayar biaya sebesar 120.000. Jurnal yang dibuat Rumah Buku Ragam Warna sebagai berikut. Kas 120.000, pendapatan keanggotaan 50.000, dan pendapatan keanggotaan diterima di muka 70.000. Imbalan waralaba. Imbalan waralaba dapat mencakup penyediaan jasa awal dan jasa selanjutnya, peralatan dan aset terwujud lain, serta know-how. Imbalan waralaba diakui sebagai pendapatan atas dasar yang mencerminkan tujuan imbalan tersebut, penyediaan jasa awal dan jasa selanjutnya. Imbalan karena menyediakan jasa berkelanjutan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan. Jika imbalan dibayar di awal kontrak waralaba, maka imbalan terkait dengan jasa di masa datang ini harus ditagihkan dan baru diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan. Penyediaan peralatan dan aset berwujud. Nilai wajar dan aset yang dijual diakui sebagai pendapatan pada saat diserahkan kepada waralaba. Penjualan barang di bawah harga pasar. Perjanjian waralaba bisa saja mewajibkan pemilik waralaba untuk memasok persediaan atau jasa di masa datang dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di pasar. Dalam hal ini, bagian dari imbalan yang diterima di awal kontrak waralaba juga perlu ditagihkan untuk menutup biaya akibat penjualan barang lebih rendah dari harga jual di pasar. Jumlah pendapatan yang ditagihkan dibuat sedemikian rupa sehingga pemilik waralaba mendapat laba yang wajar dari penjualan barang yang lebih rendah dari harga pasar. Yang berikut, bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar berikut. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian relevan. Dividen diakui jika pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pendapatan bunga, royalti, dan dividen diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Royalti juga dapat diakru secara sistematis dan rasional dengan tetap memperhatikan substansi syarat perjanjian jika memang ada dasar lain yang lebih sesuai.
Pendapatan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Namun jika ketidakpastian timbul dari kolektabilitas jumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih, atau jumlah yang memungkinkan pemulihannya tidak besar lagi, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban, bukan penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya.